70% tanah pertanian kita udah rusak karena kontaminasi kimia. 70%. Wow. Hampir semua. Bayangin kalau semua tanah kita rusak, terus gimana kita mau menumbuhkan makanan dan gimana kita bisa dapat sourcing makanan kan. Beras itu kontaminasi kimianya tinggi, kandungan berasnya tinggi, dia gampang nge-convert jadi jamur dan gula, gampang terfermentasi. Punyaku itu aku nggak pakai kimia sama sekali, dan kandungan gulanya ketika dicek lab itu not detected atau di bawah rata-rata 0,05. Wow. Lah berarti kalau nasi bikin diabetes itu selama ini nasi kita difitnah dong. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Mungkin kita sering sekali mendengar istilah "you are what you eat". Tapi pernahkah kita benar-benar mempertanyakan tentang dampak dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Apa hubungan beras yang kita makan dengan kerusakan lingkungan? Dan mengapa kesadaran akan pangan yang kita konsumsi itu dapat menyelamatkan kita dari krisis iklim? Di episode ini, kita bertemu dengan Nadia Pratiwi, founder dari Nasi Peda Pelangi, sebuah warung yang juga menjadi oase di tengah kota Jakarta, di mana ia secara konsisten menyuarakan akan pentingnya kesadaran pangan dan juga gagasan pentingnya beras tanpa kimia melalui gerakan Beras Baik Movement. Kita akan membicarakan konsep regenerasi tanah dari beras organik dan juga dampaknya secara holistik terhadap bumi dan generasi yang akan datang. Halo semua, kembali lagi di episode terbaru Sabda Bumi. Kali ini kita kembali lagi di Jakarta. Tapi kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang baru buat aku dan Sabda Bumi sebenarnya. Kali ini kita akan membahas pangan dengan Mbak Nadia dari Nasi Peda Pelangi. Ya, halo. Halo Mbak, sehat? Alhamdulillah. Mungkin buat penonton kita yang belum tahu, mungkin boleh cerita singkat Mbak Nadia keseharian ngapain? Oke. Halo semua, aku Nadia. Sehari-hari aku ibu rumah tangga, 2 anak, sambil jaga warung. Warungnya warung Nasi Peda Pelangi, adanya di tengah kota, di SCBD. Dapurnya tapi deket sini. Oh, dekat dari sini? Di Cinere. Jadi setiap hari nganter jemput anak sekolah, ngejagain warung, terus warungnya juga jual makanan-makanan nyokap. Dan emang terinspirasi semuanya dari makanan rumahan. Aku penasaran sih, maksudnya mungkin cerita awal mula Nasi Peda Pelangi itu kenapa Mbak menginisiasikan ini apa sih? Oke. Awalnya nggak sengaja karena dorongan kuat. Mau melepaskan diri dari macetnya Jakarta ya. Jadi dulu tuh aku karyawan kantoran mungkin hampir 8 tahun lah kurang lebih. Jadi karyawan kantoran. Terus itu tuh kalau di jalan harus 2 jam pergi, 2 jam pulang. Jadi 24 jamku tuh 4 jamnya sendiri udah buat menghadapi macet. Habis waktu di sana. Habis waktu di sana. Terus 2017 aku punya anak pertama, terus kan cuti hamil. Begitu masuk balik ke kantor, hatiku sudah nggak ada di kantor. Aku pengen cepet-cepet selalu pulang. Aku merasa aku pengen di rumah sama anak, dan di situ akhirnya aku cari cara gimana aku bisa resign dan nggak kerja dengan waktu yang terpatok dan sistematis gitu. Aku pengen punya kontrol buat waktu aku sendiri. Dan pas banget nyokap suka masak, dan makanannya sering dimakan sama teman-teman. Dan nyokap tuh kayaknya bahagia banget kalau makanannya tuh dimakan sama teman-teman. Akhirnya ngetes jualan nasi peda. Jadi waktu itu cuma 1 menu, nasi, telur ceplok setengah mateng, ikan asin peda pakai keripik kentang. Itu yang kita jual, dan kita memulai dari 6 bulan lah open PO. Jadi kita nggak pernah punya warung pada awalnya, nggak pernah punya brand juga. Kita benar-benar home industry aja lah gitu ya. Iya, karena ini konsepnya di rice bowl, dan buat temen-temen yang males nyuir, kita udah suwirin tuh ikan pedanya. Dan begitu bikin brand 2018 sebelum bikin warung, kita lagi diskusi. Pokoknya teman-teman tuh udah kayak, lo kapan punya brand sendiri, lo kapan bisa dipesan dari platform online, lo kapan bisa ini. Terus berarti harus bikin nama dong. Ya udah, aku bikin namanya Nasi Peda. Terus kata adik aku, harus ada sesuatunya setelah peda gitu, kata ketiga supaya menjadi identitas. Akhirnya adikku yang paling kecil bilang kayaknya pelangi bagus karena jagungnya warna kuning, terus kita pakai cabai hijau dan cabai merah. Berwarna semua. Iya, jadilah Nasi Peda Pelangi. Ada salah satu gerakan menarik Nasi Peda yang menurut aku sangat spesial dan harusnya semua orang banyak melakukan ini ya, yaitu adalah Beras Baik Movement.
Dan aku pengen tahu sih Mbak, cerita Brass Bag Movement itu apa sih dan apa awal mula Mbak menggerakkan gerakan ini? Oke. Singkat cerita, aku buka warung lah 2019, akhirnya punya warung. Setelah krisis eksistensialis. Setelah 6 bulan PO dan lain-lain, akhirnya memberanikan diri resign dan punya tabungan sedikit untuk akhirnya beresin pos security waktu itu. Karena dulu tempat warung sekarang juga dulunya tempat sampah dan lain-lain. Oh, itu tempat sampah awalnya? Iya, awalnya tempat sampah, basian-basian dari tempat disko di atas gitu. Oh, oke. Jadi banyak nyamuk lah kan di situ. Tapi memang dari awal open PO tuh sering mesenin gosennya dari situ. Jadi itu pick up point lah. Sampai akhir tahun 2019, warung tuh rame lah, alhamdulillah ngantri, puji Tuhan. Karena rame itu aku nggak kebagian makanan kan. Jadi pas siang-siang gitu aku cuman bisa megang sepiring nasi. Ada momentum ketika aku megang sepiring nasi itu, aku lihat ke nasi itu, terus aku bilang, dalam hatiku bertanya ke diriku sendiri, ini nasi datangnya dari mana ya gitu. Ini nasi dari mana? Terus aku sampai, ini nasi dari mana? Aku nggak bisa jawab lagi. Terus aku merasa aku menjual makanan, tapi aku tidak tahu makanan apa yang aku jual. Aku tahu berasnya aku beli di pasar, udah. Aku nggak tahu cerita di balik itu. Nah, tapi mungkin pertanyaan itu menjadi sangat membuat emosional karena pas banget itu tuh aku lagi belajar empati juga kan. Bayi kan dari umur 0 sampai 6 minum susu aja. Di umur 6 bulan tuh mereka mulai belajar makan, belajar makanan yang padat. Jadi aku mulai bikin bubur bayi dan lain-lain. Aku ngerasa Allah memberikan aku anak dengan bersih dan sucinya, terus aku masukin apa gitu, aku nggak bisa jawab juga. Ya akhirnya pertanyaan itu terus ada di dalam hati. Dan 2020 itu kebetulan aku lagi ngambil S2 waktu itu master di Prasetya Mulia. Jadi kalau di kampusku itu kalau mau lulus harus bikin bisnis plan. Nah, tugas akhirku di kampus, aku pakailah pertanyaanku di warung tadi untuk menjadikan itu bisnis project bisnis aku supaya aku bisa lulus. Jadi aku bikin bisnis plan yang membahas tentang beras. Di situ aku bilang, oke deh, daripada aku pusing mikirin banyak, aku mau meringkaskan ini supaya semuanya saling berkaitan. Jadi aku bisa mikirin bisnis akhir plus mikirin warung juga supaya warung bisa sustain, karena aku nggak tahu kan harus pecat orang atau enggak dan lain-lain. Aku minta tolong temanku untuk kenalin aku ke orang yang mengerti tentang beras. Akhirnya dengan cara masuk ke Zoom, karena nggak mau dikenalin langsung, cara masuk ke Zoom terus aku langsung doorstop nanya, aku kenal lah sama yang namanya Mas Gandhi, seorang petani di belakang Prambanan di Bogem. Dan aku juga Mas Gandhi punya partner namanya Mas Niko, dia doktor tentang bioteknologi. Dan aku nggak pernah berpikir tentang sustainability, tentang apapun. Aku benar-benar cuan mentok. Aku mau dagang, aku mau punya duit dari situ, aku mau jadi ibu yang punya banyak waktu buat anak. Pikiran kapitalis banget lah. Ketika ketemu Mas Gandhi dan Mas Niko, aku dikasih, ketika aku nanya, Mas, aku mau tahu tentang apa sih bedanya beras putih, beras merah, beras hitam, dan aku mau jualan beras, aku harus gimana gitu. Tapi jawabannya adalah aku dikasih satu jurnal tentang tanah, dan satu link YouTube tentang tanah. Karena ini buat tesis, oke lah, semua aku jalanin kan. Akhirnya aku membaca dan aku menonton. Dan ketika nonton itu ada satu statement yang bikin aku baru aha gitu. Makanan yang tumbuh di atas tanah itu kualitasnya tergantung dari tanah di mana tempat makanan itu berada. Di situ aku lumayan ada momen aku bergetar dan aku merasa aku sebagai manusia sangat sombong. Karena aku selama ini 3 kali sehari makan nasi, aku nggak pernah tahu apa perjalanan panjang yang ada di belakang itu, dan ternyata itu semua dari tanah yang setiap hari aku injek. Tapi aku nggak pernah bilang makasih, aku nggak pernah bilang sorry. Dan di YouTube itu aku tahu bahwa ternyata di bawah tanah ini ada alam semesta lain. Ada kehidupan yang lain. Ada banyak banget makhluk hidup yang membantu kita untuk kita bisa mendapatkan makanan. Di situ aku merasa kecil. Sangat-sangat kecil. Ya udah, akhirnya ini udah bercampur, udah harus lulus dan ada emotional question juga buat anak. Akhirnya aku deep research,
Aku tanya Mas Gandhi, ini maksudnya apa? Tolong dijelasin. Terus aku disuruh trial, compare 3 macam nasi. Coba kamu compare, aku tak kirimin beras dari sawahku. Sawahku ini udah 5 tahun pakai cara regeneratif. Dia pakai bokashi dan air subur. Intinya dia mengumpulkan semua bakteri yang ada di sekitar sawahnya untuk dimasukin lagi ke sawahnya supaya tanahnya hidup lagi. Karena ternyata aku juga baru tahu tanah kita banyak yang udah rusak. Gitu. Terus oke, Mas, karena aku nggak mau terlalu overwhelm, aku nggak punya background pertanian, aku nggak ini, aku lakonin aja apa yang kamu suruh deh gitu. Aku dikirimin beras, terus aku beli beras organik di supermarket yang ada capnya, sama beras yang aku biasa pakai di rumah dan di warung. Aku masak, itu beras jadi nasi, aku taruh di kontainer, dan aku observasi selama 7 hari. Hasilnya setelah hari ke-7, beras yang aku makan setiap hari dan aku pakai di warung jadi kayak oncom. Sementara berasnya Mas Gandhi yang dia kirim dari Jogja, warnanya masih putih, tapi cuman kering aja. Terus apa-apaan nih? Aku balik tanya ke Mas Gandhi dan Mas Niko, ini apa Mas? Kenapa nasi yang aku makan orange? Kenapa punya kamu enggak gitu? Ya itu gara-gara tanahnya. Jawabannya dia, balikin lagi aku ke tanah. Maksudnya tanah. Iya, maksudnya apa gara-gara tanah? Iya, jadi kalau beras yang kuning itu mungkin ditanamnya menggunakan banyak kimia. Seperti yang kita tahu, kimia yang disemprot ke tanah atau ke padi itu bisa mengakibatkan tanahnya sakit. Kayak ya kamu diracunin gitu. Tubuhmu, kamu dikasih obat-obat terus ya lama-lama sakit. Akhirnya banyak sel-selnya yang mati, banyak kehidupan-kehidupan yang mati. Ketika tanahnya sakit, ketika tanahnya mati, tanah itu nggak bisa memberikan makanan buat tumbuhan yang ada di atasnya. Terus kalau kamu semprot pestisida itu akan adanya di surface tanah gitu. Dia nggak masuk sampai ke dalam. Sehingga tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, akarnya tuh nggak bisa sampai dalam, dia ada di permukaan aja. Terhalangi itu, gitu? Iya, itu. Jadi dia kayak kamu dikasih makan, akarmu kan nyari makan, tapi makanan yang tersedia kan di surface. Jadi akarnya akan ada di surface aja. Sementara kalau tanahnya sehat, akar itu bisa nyari makan sampai bawah. Karena tanahnya hidup, kehidupan alam semesta, ada mikroba, ada cacing. Mereka tuh somehow saling menguntungkan. Kayak mungkin kotorannya cacing dimakan sama mikroba, atau mikrobanya dimakan sama cacing. Terus cacingnya punya kotorannya cacing itu jadi makanan buat tumbuhan. Wah, keterhubungannya. Itu ekosistemnya ternyata segitunya gitu. Nah, ketika ini tanahnya rusak dan nggak ada, tumbuhannya jadinya nggak bisa dapat makan apa-apa dong dari tanah. Ketika kimianya disiram, itu mengakibatkan kontaminasi kimianya tinggi, sehingga glycemics atau kandungan gula yang tercipta gara-gara kontaminasi itu juga tinggi. Sehingga kalau suatu beras itu kontaminasi kimianya tinggi, kandungan berasnya tinggi, dia gampang nge-convert jadi jamur dan gula, gampang terfermentasi. Sama kayak kalau kita mungkin fermentasi kombucha gitu, harus pakai gula yang banyak, atau kita fermentasi sesuatu. Nasi yang kadar gulanya tinggi, dia juga bakal gampang jadi orange, karena itu proses dia menjadi bakteri jamur. Kok yang punya kamu putih? Aku bilang gitu. Langsung nanya kan? Iya. Nah, terus? Punyaku, anggap aja yang punyaku itu aku nggak pakai kimia sama sekali. Terus di dalam tanahnya banyak kehidupan. Sehingga ketika tanahnya hidup, tanah itu bisa menghidupi tumbuhan di atasnya tanpa kimia. Jadi ya dia bakal sehat-sehat aja, dia nggak terkontaminasi apapun. Dan kandungan gulanya ketika dicek lab itu not detected atau di bawah rata-rata 0,05. Terus aku bilang, lah berarti kalau nasi bikin diabetes itu selama ini nasi kita difitnah dong. Karena papaku sakit stroke udah lama, adikku autoimun juga. Jadi sama makanan tuh sensitif kan. Melihat fakta itu, aku bilang, oke, kalau ini gara-gara tanahnya, aku mau riset tanahnya. Karena semuanya dibalikin ke tanah. Bener. Gitu. Apakah tanah benar-benar sebegitu ngaruhnya sama apa yang kita makan gitu kan? Akhirnya Mas Gandhi itu punya kayak rumah kompos di daerah Gunung Sindur dekat BSD. Dia bikin pupuk di situ, bikin bokashi. Terus aku dikirimin lah, karena Mas tolong deh kirimin karena aku harus riset nih buat nulis. Dia kirimin, terus akhirnya aku menanam kangkung di 3 polybag karena kangkung cepet tumbuhnya. Polybag yang isinya bokashi dan air subur dari tanahnya, dari yang Mas Gandhi kirim. Terus tanahku di rumah, sama tanahku di rumah ditambah dengan pupuk kimia yang aku beli di pinggir jalan. Udah
aku observasi dan ternyata betul kangkung yang ditanam di pupuk kimia itu bantet. Warnanya pucat, daunnya tidak berkembang dengan baik, akarnya pendek. Tapi yang satu lagi di bokashi, dia tuh benar-benar akarnya panjang, daunnya batangnya kuat, daunnya lebar, dan dia panennya aku bisa sampai kayak gini. Oh wow. Segini. Mas ini, aku udah oke. Berarti ini sebegitu pengaruhnya ya tanah dan makanan. Kalau tanah kita rusak semua, berarti tubuh kita rusak semua dong. Jadi anggap aja tanah itu adalah jagat besar, semesta. Tubuh kita tuh semesta kecilnya. Apa yang terjadi dengan tanah itu merepresentasikan kondisi badan kamu. Kalau tanah kamu rusak, kamu makan makanan yang rusak. Ketika kamu makan makanan yang rusak, badan kamu akan rusak. Jadinya kamu makan obat. Akhirnya pas di Solo, aku dikenalin lah sama seorang petani di Sragen namanya Mas Jum. Mas Jum ini punya sawah 3.000 meter, sawahnya udah rusak. Kalau produksinya udah sedikit, utangnya dia udah banyak karena ketika tanahnya rusak, dia beli pupuk kimianya harus lebih banyak lagi supaya tanahnya tetap bisa ngebus gitu. Nah, ketika beli pupuk kimianya banyak, berarti utang tengkulaknya lebih banyak lagi. Tapi ketika panen banyak yang kopong sehingga utangnya nggak kebayar. Jadi kayak, wes sawahnya terserah Mbak Nadia apain. Padahal dia baru kenal sama aku. Mas, kalau kamu ngasih aku sawah, aku bukan petani, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng? Karena petani juga sensitifnya sama uang, jadi udah Mas, ini aku modalin satu musim tanam 3.000 meter sekian juta untuk aku riset. Tapi Mas boleh nggak nanamnya nggak pakai kimia. Jadi aku coba mengambil caranya Mas Gandhi di Jogja, tapi aku nggak mau ngajarin dia. Aku cuman bilang pakai cara nenek moyangmu, pakai cara yang kamu tahu dari eyangmu, dari ibumu, tapi jangan dikasih kimia ya. Nanti kalau panen berasnya aku beli 5.000 lebih mahal daripada kamu dibeli sama tengkulak. Di sini aku niatnya cuma belajar. Siapa tahu aku bisa jadi tahu apa yang aku jual nanti di warung. Siapa tahu tanah kamu bisa jadi lebih sembuh, terus akhirnya produksinya bisa jadi lebih banyak. Siapa tahu aku beli berasmu banyak, jadi kamu bisa lebih sejahtera karena lebih mahal. Tapi balik lagi, ini aku nggak mau menjanjikan apapun, aku cuma bisa memberikan niat baik ini. Makanya namanya beras baik. Aku juga baru belajar, akhirnya aku jadi mengerti dari tanah kembali ke tanah. Kayak manusia nggak bisa jauh-jauh dari tanah gitu ya. Karena kalau kita refleksiin lagi, aku juga baru sadar semua makanan kita dari mana sih? Ya ada yang dari laut, ada yang dari tanah gitu kan. Ada yang tumbuh di atas tanah gitu. Nah, ketika tanahnya udah rusak, pasti makanan yang tumbuh di atas itu juga jadinya nggak sebaik itu nutrisinya. Bahkan ada yang bilang kalau suhu bumi makin panas, bulir padi semakin kecil, terus nutrisinya juga lama-lama makin hilang. Jadi bisa jadi kita makan nasi satu porsi hari ini, nutrisinya sekian, 15 tahun, 20 tahun lagi itu tuh nggak ada nutrisi, itu cuma bikin kamu kenyang aja. Karbo, Karena tanahnya udah nggak bisa feeding nutrition lagi ke makanannya gitu. Makanya menurut Mas Gandhi, Mas Niko, dan akhirnya menurut yang aku pelajarin, kenapa kehidupan alam semesta di tanah itu menjadi sangat penting? Karena ketika tanahnya hidup, mereka bisa menghidupi tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Ketika tumbuhan yang tumbuh di atas tanah itu hidup dengan baik, berarti kita mendapatkan makanan yang baik. Ketika makanan yang baik itu masuk ke dalam perut, ketemu sama semua bakteri yang ada di sini, itu akan menjadi orkestrasi keajaiban alam gitu kan, ke rahasia Tuhan yang bisa bikin kita jadi bisa beraktivitas gitu. Sementara banyak banget yang kasus stunting, kasus diabetes. Udah banyak lah yang ngomong bahwa you are what you eat. Terus banyak banget yang bilang apa yang kamu makan itu menentukan apa yang akan dimakan sama anak-anak kamu nanti. Jadi semua tuh menurut aku sangat connect, dan di situ aku menyadari lagi ketika aku lagi belajar menjadi seorang ibu untuk memberikan anakku asupan gitu ya, makan. Kayaknya Allah mau aku belajar lagi ke ibu bumi. Karena ibu bumi yang selalu memberikan kita makanan gitu. Oh wow. Ini menarik nih, Mbak. Ecofeminis. Dan aku juga pengen tahu nih, Mbak, mungkin kan
banyak generasi muda mungkin ya khususnya gitu, Gen Z khususnya juga, mereka banyak belum tahu tentang sejarah revolusi hijau, yang dimana itu juga awal mula intensifikasi penggunaan kimia kan di berbagai pangan dan juga termasuk beras kan yang biar supaya produksi makin cepat dan makin banyak gitu kan. Mungkin boleh ceritain nggak Pak? Maksudnya kan aku baca juga Mbak cerita kalau Brass Bag Movement itu juga sebuah kegelisahan akan dosa-dosa dari revolusi hijau gitu kan pas zaman Orde Baru. Dampaknya sih apa sih Mbak pas gara-gara revolusi hijau ini ke pangan, tetapi juga ke kehidupan petani kalau dari Mbak yang pelajari? Oke. Awal-awal 1960 itu kalau nggak salah pemerintah pada saat itu menggalakkan produktivitas pangan lah. Nah mungkin pada saat itu pemerintah ingin ini cadangan makanan kita harus lebih aman lagi nih karena kita negara agraris. Tingkatkan produktivitas gitu. Gimana caranya meningkatkan produktivitas? Waktu itu awal mula tanah kita diperkosa sama pupuk kimia. Jadi himbauan untuk menggunakan pupuk kimia itu terjadilah di revolusi hijau itu. Dan memang pada saat itu pupuk kimia atau pestisida itu seperti jawaban untuk meningkatkan produktivitas. Karena emang waktu itu goalsnya peningkatan produktivitas. Berarti awal memang niatnya memang baik supaya gitu. Kita semua dapat food security lah gitu kan. Oke, tingkatkan pangan di sana sini supaya kita bisa berdaulat lah, kita bisa makan dari tanah kita sendiri. Tapi mungkin karena tanah juga makhluk hidup, setelah sekarang 2020-an gitu ya, 60 tahun kemudian, jadi waktu awal-awal revolusi hijau tuh tahun 60-70 tuh produktivitas kita sempat naik Indonesia. Sempat naik, tapi sekarang produktivitas kita turun lagi gitu. Dan 2 tahun yang lalu aku sempat baca di koran Kompas, 70% tanah pertanian kita udah rusak karena kontaminasi kimia. 70%. Wow. Itu hampir semua. That's huge. Hampir semua. Bayangin kalau semua tanah kita rusak, terus gimana kita mau menumbuhkan makanan dan gimana kita bisa dapat sourcing makanan kan? Masa mau impor gitu kan? Iya. Waduh. Ketika produktivitas petani menurun, sementara biaya produksinya tidak menurun dan semua semakin mahal, berarti kan harga beras di petani itu jadinya mahal banget. Benar. Tapi ketika dia mulai menanam itu, dia kan berhutang ke orang yang punya duit. Let's say namanya tengkulak. Ketika dia udah ngutang, gue minjem duit gue dong buat nanam ini. Oke nih, gue modalin. Harga pupuknya sekian, dinaikin jadi sekian ini. Jadi ketika panennya sedikit, dikonvert jadi rupiah, dia aja even nggak bisa balikin utangnya ke tengkulak. Jadi petani akan selalu terus menanam meskipun rugi ya. Sistematis sih. Tapi dia nggak punya pilihan lain, dia cuma punya lahan, atau even juga yang petani buruh. Dia cuma dibayar sama orang yang punya lahan untuk bercocok tanam, dan petani takut gagal panen, makanya dia takut melepaskan diri dari kimia. Karena dogmanya adalah kalau lu pakai kimia, ini nanti tetap cepet nih panennya, ini nanti banyak nih, ini nanti tumbuhnya subur. Sementara kan petani itu jadinya punya sesuatu yang dia percaya, tapi itu sebenarnya bukan kayak gitu cara alam gitu. Beras Baik cuma pengen bilang, ayo balik lagi ke cara nenek moyang kamu menanam, karena bisa jadi cara nenek moyang kamu menanam atau cara masa lalu adalah jawaban dari masalah kita di saat ini dan masa depan. Aku setuju banget. Ilmu leluhur dan masyarakat adat itu salah satu solusi menyembuhkan bumi ini kembali gitu kan. Aku jadi terpikir Mbak, maksudnya angka tadi cukup kaget, 70% tanah di Indonesia udah rusak. Menurut Mbak gimana ya, maksudnya apakah dengan let's say gerakan Brass Bag Movement ini dilakukan banyak orang, bisa nggak tanah kita tuh kembali sembuh gitu? Atau butuh waktu yang lama atau effort yang lebih menurut Mbak regenerasi tanah ini? Ada satu buku Pak Karno namanya buku Mustika Rasa. Oke. Mungkin yang belum tahu, penonton yang belum tahu tentang buku ini, buku tentang apa Mbak? Nah, jadi Mustika Rasa ini sebenarnya bukunya buku yang dibuat oleh negara lah ya, Kementerian Pertanian, tapi diinisiasi sama Pak Karno di masa-masa akhir jabatannya. Buku ini juga ditulis kembali sama Mas J.J. Rizal, diterbitkan kembali. Nah, tapi ini tuh isinya sebenarnya semuanya resep. Kayak ada mungkin 1.600 resep Indonesia dari ujung sampai ujung. Di buku ini Pak Karno cuma mau bilang bahwa kita nggak akan bisa dijajah kalau kita menjaga tanah dan air kita.
Dan kita nggak akan pernah kita nggak akan pernah kelaparan kalau misalnya kita selalu memakan makanan lokal. Jadi di situ Pak Karno juga bilang bahwa kalau kita masih menyakiti, maksudnya gini, kalau tanah dan air kita tidak dijaga, itu siapa tahu bisa jadi kita masih dijajah sebenarnya gitu. Oke, wow. Karena kalau kita ingat juga kan sebenarnya kita awal mulanya dijajah gara-gara rempah-rempah. Benar. Dan aku gara-gara buku ini, aku jadi baca lirik Indonesia Raya 3 stanza. Di situ isinya semua tentang tanah, air, tanah, air, Benar. tanah, air. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Tapi di situ benar-benar ditekankan aset terbesar kita tuh sebenarnya ada di tanah dan di air. Dan ketika kita nggak ngeh kali ya bahasanya zaman sekarang, nggak ngeh akan hal itu, ya bisa dibilang mungkin saat ini lidah kita juga belum merdeka sepenuhnya gitu. Wow. Mustika Rasa ini ya akhirnya kayaknya Pak Karno benar-benar di akhir masa jabatannya dia ngerasa ini sesuatu yang urgent untuk dilakukan. Dia mengerahkan Kementerian Pertanian dan nggak cukup, jadi sampai TNI kayak gitu-gitu, marinir gitu ikutan kontribusi, semua ibu-ibu di desa ikutan kontribusi. Intinya ketok semua pintu rumah dan catat semua resep yang ada di dalam rumah itu. Oke. Karena dari resep ibu-ibu di dapur kita bisa tahu ada bahan pangan apa aja di sekitar situ. Karena pasti behavior orang zaman dulu kalau masak bukannya ke pasar, kalau masak bukannya ke supermarket, tapi pasti dia metik di belakang atau di sekitarnya. Sehingga menu-menu yang dimasak itu mencerminkan kita tuh punya komoditas apa aja. Jadi buku ini tuh benar-benar menunjukkan mega diversity. Kita tuh benar-benar biodiversity kita banyak banget. Kita benar-benar kaya banget. Kita benar-benar punya semuanya ada di sini. Sayangnya jahe sekarang sama zaman dulu tuh beda rasanya. Oke. Jadi bisa jadi di buku ini pakai jahenya 1 ruas. Begitu hari ini kita masak, rasanya nggak enak. Jadi resep-resep yang di sini tuh kalau kita nggak tambahin bumbu-bumbu, rasanya nggak enak. Di situ banyak yang bilang juga bahwa mungkin bahan pangan zaman dulu karena tanahnya masih murni, masih pure, itu tuh kayak pakai cabai sedikit, pedesnya udah banget. Gitu. Pakai jahe sedikit, jahenya udah kerasa. Pakai serai sedikit, serainya udah wanginya banget. Sementara hari ini enggak. Oke. Jadi ya itu degradasi kualitas pangan juga jadinya gitu ya. Jadi di buku ini Pak Karno pengen bilang kalau lidah kita aman, perut kita aman, intinya kita masih bisa punya harapan untuk menjadi bangsa yang besar lah. Tapi kalau lidah kita nggak aman, ke tanah kita rusak, ya bisa jadi itu sebenarnya sama aja kita masih dijajah. Gitu. Oh, wow. Menarik. Dan kalau salah Pak Karno juga bilang di pengantarnya kalau kita jangan hanya makan nasi tapi juga variasikan yang lain ya, Mbak? Betul. Benar. Kalau nasi itu kan juga sebenarnya bukan dari Indonesia lah, itu kan budaya kita, budaya dari Tiongkok kan sebenarnya dibawa. Dulu tuh kita malah makannya mungkin sagu, makanya kalau di Jogja kayak karena ibuku Jawa, sego, nasi tuh dibilangnya sego. Nah, sego itu kan sebenarnya mirip-mirip mungkin sebutannya sagu juga. Terus kayak kemarin aku ke Sulawesi, nasinya nasi jagung. Ada juga yang di Jawa Barat nasinya pakai singkong. Ada yang bikin nasi pakai ubi ungu gitu. Kalau ngobrol sama Kak Diki Senda di Timor, di Molo, dia jarang makan nasi. Dia lebih banyak makan ubi, makan dan lain-lain, kacang-kacangan, ketela, kacang-kacangan. Ketika aku nginep di rumah petani di Gorontalo di Desa Huntu, aku makan ikan pakai singkong. Dan ternyata kita nggak melulu makan nasi. Dan ternyata di buku ini Pak Karno juga bilang, ya lu kalau bisa jangan makan makanan kita tuh nggak boleh seragam, karena kalau makanan kita seragam kita gampang dibikin lapernya gitu. Karena kan contohnya ya kayak El Nino kemarin. Waktu El Nino kemarin itu kalau pada baca koran, mungkin di Google juga ada 24 orang saudara kita di Papua tuh meninggal karena keracunan umbi. Gimana cerita Mbak tuh? Aku cocok logi aja ya. Biasanya kan Papua itu kan atau saudara-saudara kita yang di Timor itu kan sering banget dapat bantuan sosial ya.
bantuan sosial itu dikirimnya dari pusat, Benar. dari Jakarta. Dan semua itu bentuknya kalau nggak beras, Indomie, biskuit, ya tepung-tepungan lah. Yang mana kita tahu berasnya juga kebanyakan impor. Benar. Tepung-tepungannya juga kita tahu tepung itu dibikin dari gandum. Benar. Gandum itu juga bukan dari Indonesia gitu kan. Terus mie instan juga. Mie instan juga dari gandum gitu. Walaupun merek mie-nya adalah punya bangsa Indonesia gitu, tapi bahan bakunya dari luar. Bahan baku dari luar itu dikirim dari Jakarta ke tempat mereka. Padahal mereka tuh makanannya tuh bukan itu. Mereka makanannya adalah singkong, ubi, kacang-kacangan dan lain-lain. Sehingga ketika mereka dikirimin nasi, mereka dikirimin beras, geser appetite makanannya kan. Benar. Yang tadinya anak kecilnya sukanya ubi, ketika masih balita dan lain-lain itu, mereka dijajalinnya tepung. Akhirnya ketika gede, mereka cravingnya ya Itu aja. itu terus, nasi, Indomie, biskuit dan lain-lain. Ketika kemarin El Nino, banyak negara-negara luar memberhentikan impor kayak India, Thailand, Vietnam nggak mau impor beras ke kita. Teman-teman di Papua harusnya harus balik lagi makan umbi yang udah nggak keurus. Akhirnya ya jadi mati kelaparan gitu. Waduh. Yang aku nggak habis pikir, kita bisa-bisanya kelaparan di atas tanah kita yang katanya kaya gitu. Itu menurut aku Dengan miris sih. keberlimpahan pangan yang ada di sekitar. Iya, kayak semuanya ada lah di sini. Mungkin aku juga banyak belajar dari Bu Heli Jafara. Dia bener-bener mengangkat lagi semua makanan lokal. Kita punya beribu-ribu varietas nasi, beras. Tapi mungkin yang tercatat hanya ratusan, 700. Dan mungkin yang kita makan sehari-hari nggak lebih dari 10 macam. Iya. Jadi ya harusnya kita bisa kaya tanpa berbuat banyak ya. Karena emang udah buminya, udah negaranya udah dikasih sekaya itu dari tanah airnya yang subur. Tapi kita tuh karena kita nggak kenal, atau mungkin kita semua sekarang lagi lupa kalau kita sebenarnya bangsa yang kaya. Kita amnesia. Gitu. Kita amnesia. Ketika kita lupa, jadinya kita nggak kenal sama tempat kita yang sehari kita tinggal. Kita nggak kenal sama tanah yang setiap hari kita injek. Ketika kita nggak kenal, boro-boro mau sayang. Benar. Ketika kita nggak sayang, boro-boro mau protek gitu. Jadi ketika orang lain menikmati kekayaan alam kita berpikirnya sangat pendek lah. Hari ini gue masih bisa ke supermarket untuk beli makanan, dan makanan yang ada di supermarket itu kebanyakan juga dari jauh banget. Benar. Gitu, jauh banget. Tapi ngomong ibu, Mbak, maksudnya aku pengen tahu hubungan Mbak sama ibu ya. Ada nggak hal-hal filosofis yang diajarin ibu Mbak ke Mbak yang Mbak sampai sekarang tuh selalu pegang? Ada. Aku tuh tumbuh di keluarga yang dulu tidurnya sekasur berempat. Ayahku jarang pulang. Dan kita sering banget makan Indomie berempat. Jadi bener-bener kalau bisa makan mewah tuh menurut kita tuh udah sesuatu hal yang sangat berharga. Tapi di masa sulit, ibu aku tuh, walaupun kita di masa sulit, ibu aku tuh selalu ngajarin untuk kita memberi. Jadi kayak aku sempet marah kayak, kan kita juga gak punya uang, kenapa kita harus kasih ke orang? Tapi ibu aku selalu bilang, kalau kamu ngasih ke orang yang penting kamu cukup buat makan, sisanya kamu kasih ke orang, itu manfaatnya akan lebih besar, dan hitung-hitungannya Allah tuh nggak akan ada yang tahu. Itu sih yang paling aku pegang. Jadi kalau dipikir-pikir kayaknya aku nggak mungkin bisa menyelesaikan kuliah, aku nggak mungkin bisa apalagi S2, aku nggak mungkin, adik-adikku juga ada 2, dengan kondisi ekonomi kita kayak yang dulu tuh kayaknya itu tuh nggak mungkin. Tapi mungkin karena ibuku selalu memberi, ngasih makanan gitu. Udah tahu kita juga kekurangan, tapi mereka masih kayak ada 5 kasih 2. Kalau ada 5, kalau mereka lebih rame kasih 3. Kita 2 cukup. Dan itu yang aku lakuin juga sekarang di warung. Kayak kalau warung lagi sepi, terus kayak aku kan ya sebagai pengusaha, jujur yang tadinya nerima gaji bulanan sekarang harus menggaji kan. Ketika ngelihat saldo, kok ini belum cukup apa segala macam, kekhawatiran itu pasti ada. Tapi aku melakukan apa yang ibu aku ajarin, kayak kamu kasih makanan. At least kalau punya warung tuh kamu selalu punya makanan kan. Jadi kamu kasih aja makanan. Ya abis itu tangan Allah lah yang bergerak. Arti berkelanjutan atau sustainable secara utuh tuh apa sih Mbak menurut Mbak sendiri gitu? Aku pun sangat percaya. Kayak sekarang deh konteksnya di makanan.
ngomongin orang-orang semua ngomongin vegan. Kalau di buku Mustika Rasa kita udah dari dulu pakai punya pecel. Kita dari dulu udah tempe, kita dari dulu udah vegan. Kita dari dulu udah pakai daun pisang. Kita dari dulu udah nangkep ikan pakai tombak. Kita nenek moyang kita udah sangat canggih dan jauh lebih sustainable daripada apa yang kita keluarin hari ini. Dimana zaman dulu belum ada plastik. Kita ngomong sustainable kita masih pakai plastik. Nenek-nenek zaman orang nenek moyang zaman dulu udah sangat lebih sustainable dalam kehidupannya sehari-hari, dan mereka nggak pernah, aku melihat mereka tuh nggak pernah kekurangan, tapi nggak pernah mengambil yang lebih juga. Jadi aku sangat yakin dan percaya sustainable hari ini adalah kearifan nenek moyang kita zaman dulu yang bisa kita ambil intisarinya, dan mudah-mudahan masih kita bisa lakuin di hari ini, supaya nanti anak-anak aku juga masih bisa menikmati ini semua gitu. Jadi kayak ya udah, kalau makan beras, makan nasinya nggak perlu banyak-banyak, ambil sedikit aja. Belum tentu itu berpengaruh hari itu, tapi bisa jadi itu menjadi suatu porsi yang bisa dimakan sama anak aku nanti gitu. Kalau kita bisa berpikir dengan lebih sederhana dan tahu cukup gitu, aku rasa ya itulah berkelanjutan sih. Ini pertanyaan trademark Sabda Bumi dan penutup juga, selalu ditanyakan setiap speaker, karena menurut kami kayak efek dari kerusakan sekarang dan bencana yang terjadi sekarang tuh karena kita tidak kehilangan rasa cukup, dan setiap budaya mau kepercayaan agama ataupun tradisi leluhur selalu mengajarkan kita untuk tahu batasan gitu, mengerti arti cukup. Nah, menurut Mbak Nadia, apa arti cukup bagi seorang Nadia Pratiwi? Cukup itu ketika kita tidak mengambil lebih banyak dari yang kita bisa habiskan. Ketika kita bisa memberi lebih banyak daripada yang bisa kita ambil. Ketika kita bisa mendebar manfaat lebih banyak dari apa yang kita pelajari dari orang lain. Ketika kita bisa berbuat suatu kebaikan tanpa kita menyadari kita sedang melakukan suatu kebaikan. Aku hanya bagian kecil dari ekosistem. Ketika aku merasa kecil, di situ aku bisa merasakan kebesaran Tuhan. Oke. Dan disitulah aku bisa menemukan kata cukup. Wah, menarik. Dialog dengan Mbak Nadia membuat saya sadar bahwa pada akhirnya keterhubungan dengan lingkungan dimulai dari tanah yang sehat, dan itu dimulai dari kesadaran terhadap pangan yang kita makan. Ada satu statement Mbak Nadia yang cukup membuat saya berpikir, yaitu tanah dan tubuh kita adalah semesta yang saling terhubung. Sebuah statement yang cukup menjelaskan bagaimana kita manusia tidak akan pernah bisa memisahkan diri dengan alam. Tanah yang rusak melahirkan pangan yang tidak sehat dan berujung distorsi terhadap tubuh kita. Tubuh yang rusak adalah lingkungan yang terdegradasi. Maka menghancurkan tanah di sekitar kita adalah sama saja dengan kita membunuh secara perlahan kehidupan manusia itu sendiri. Mungkin pada akhirnya, seperti kata Mbak Nadia, kita harus kembali menghidupkan cara leluhur kita terdahulu, untuk kembali berdamai dengan waktu dan kembali berani untuk hidup lebih lamban. Dan yang paling harus kita ingat, kembali menerima dengan cukup, tetapi juga kembali ingat untuk tetap memberi balik. Mbak Nadia, terima kasih banget sudah dialog-dialog hari ini penuh dengan insight. Sore-sore, Jumat, hujan. bulan Ramadan. Bulan Ramadan lagi kan. Jumat baik, Good Friday, ya kan. Semoga hari ini bisa menjadi hari baik. Dan berkah untuk kita semua dan juga untuk penonton yang sedang menonton episode. Oh iya, ini lagi ditonton ya. Lupa. Dari tadi kayak lagi ngobrol berdua aja nih sama lupa ada kamera ya? Saudara baru. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Mungkin kalau teman-teman ingin mencoba nasi peda, bisa langsung datang nasi peda di warung nasi peda Pelangi, ada di SCBD. Terus bisa dibeli online juga dari Cinere sama SCBD. Dan mungkin kalau teman-teman udah nyampe di warung, kalau pengen tahu tentang perjalanan pangan ataupun berbagai insight, bisa langsung ketemu Mbak, dan berbagai staff-staff juga bisa jelaskan. Iya, gitu bisa ya. Di sana ada teman-teman ngobrol. Kita juga suka ada acara-acara komunitas, acara teman-teman ya. Intinya nanti tunggu aku sama Kiki bikin ini ya, acara makanan adat. Ditunggu. Siap. Oke, terima kasih semua udah nonton, and see you on the next episode. Dadah, thank you.